seperti biasa malam hari ini saya akan ditemani oleh teman saya yang malam ini cetar banget deh narasumber saya. Ya, jadi kita akan ditemanin oleh seorang pialang, seorang trader profesional yang udah di market itu udah sekitaran mungkin 20 tahun ada gitu ya. Dulu pernah saya invite juga untuk nge-live bareng saya. Halo, selamat malam semuanya. Dari mana aja? Absen dulu yuk. Dari mana aja? Dari Pegas. Dari mana aja teman-teman? Kirain pulpen. Manado. Wih, Manado banyak ya. Oke. Netflix buka blokir. Oke, menarik. Oke, sebentar lagi saya akan invite untuk Cirita Effendia, Bali. Oke, kita akan mulai sebentar lagi dan kita akan bahas beberapa hal yang menarik banget nih ya dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang katanya akan suntik 10T untuk bank ini daerah BPD, terus kemudian Fitch Rating yang berpotensi menurunkan ini ya rating karena ini kasus gagal bayar non bank ya, salah satunya Jiwasraya, terus relaksasi cukai rokok dan lain sebagainya. Langsung aja saya invite Cici Rita Effendi, senior trader di Maybank Kim Indonesia. Halo Cici, apa kabar Cici? Terlalu dekat. Halo semua. Gimana? Cici, kenalin diri dulu dong. Ini banyak netizen yang belum kenal Cici, ada juga yang udah fansnya Cici ini ya. Boleh kenalin diri dulu dong, Ci. Hai semua. Siapa nih yang ada di... Wah, ada yang bris lagi. Semua, saya Rita. Mungkin kalau beberapa temen udah ada yang kenal, tapi ada beberapa yang baru. Salam kenal. Ya, halo semua. Oke. Aku Gimana matiin komennya tradingnya? sebentar ya. Nanti, gimana, Ci? Gimana hari ini tradingnya? Mantep, Ci. Di era naik. Jadi, teman-teman, aku matiin komennya sebentar. Nanti kadang-kadang aku nyalain lagi gitu ya, supaya wajah cantik Cici Rita bisa terlihat. Oke. Teman-teman, nanti kita bakalan ada giveaway lagi di akhir sesi. Dan kita hari ini mau bahas banyak banyak hal dan juga hadiah langsung yang pastinya nanti juga teman-teman bisa dapatkan di akhir sesi juga. Oke, nyimak terus ya. Nanti ada pertanyaan seperti biasanya di belakang yang bisa kita bahas dari depan-depan gitu. Oke, Ci, gimana tradingnya ini, Ci? Oh, 2 hari ini gedebak-gedebuk. Rame sekali. Gimana tuh gedebuk-gedebuk? Ya itu kayak misalnya kayak breeze gitu bisa sampai reject atas, rame dan volumenya juga bagus, harganya juga Hmm. naiknya, terus di agro Hmm. juga ngikut, jadi rame Hmm. ya, banyak-banyak yang kayak, Dapat barang sih. Breeze dapat. nah ya Breeze trading lah, cepat dapat. in out, ya in out, terus ya Hmm. mungkin sore-sore tadi yang kelihatan agak menarik itu kayak si 2 BPD tadi, yang tadi Ellen sempat sebut tuh, BJBR, BJBR ya. BJBR, BJTM kelihatannya mulai kayak mau mau narik ya, kayak mau trading, mau naik gitu loh. Ada indikasi ya kelihatannya Hmm. mulai menarik sih, boleh boleh lihat sih. Hmm. Nanti kita akan bahas nih ya untuk saham-saham potensial ya. Tapi seperti biasa sebelumnya di depan kita bahas yang general dulu nih. Jadi Iya. audience ini udah mulai mix nih ya. Ada yang pemula banget, ada yang udah tiap hari ngikutin, udah aktif trader, aktif investor gitu. Nah mungkin dulu ada yang udah nonton nih waktu saya nge-live bareng Cerita dulu banget ya, pernah ya. Di siang-siang gitu. Nah, Iya. mungkin banyak yang belum juga nih. Sebentar, aku mau nanyain teman-teman semuanya, siapa yang dulu udah pernah nonton atau belum? Dijawab dong di ini, di komennya sudah atau belum gitu. Jadi kalau banyak yang belum, aku akan tanyain lagi cerita untuk beberapa hal yang jadi rahasia keberhasilan cerita gitu. Masa udah bosan enak aja. Cerita baru kontak 2 kali. Aduh, itu ada Oke, fans Ellen tuh. Fans Ellen yang die hard fans tuh. Banyak ada fan. Bisa aja. Oke, karena banyak yang belum nih, Ci. Ini banyak jawaban yang belum ya. Cerita hmm, boleh dong diceritain, Ci, dulu perjalanannya Cici jadi trader, jadi pialang, ya sampai sekarang tuh Cici jadi pialang itu sangat-sangat kalau menurutku tuh ya sangat baik sekali sama klien. Saya juga
dulu sempat Cici bantuin juga ya. Jadi Mm. servisnya tuh luar biasa banget gitu. Pengalamannya gimana sih dari kapan mulainya masuk di pasar saham ini? Banyak yang belum nih, Cici. Iya, iya. Kalau buat yang belum, ya aku ceritain dari awal ya. Dulu itu Mm-mm. masuk ke saham itu kayak karena aku cuma ngeliat nih anak-anak broker kok enak banget ya. Dulu kan cuma satu, kalau Friday itu cuma satu sesi. Terus kalau hari biasa juga mereka pulang dari lebih awal, dan kalau misalnya BI-nya tutup, mereka hanya libur, kita mah tetap kerja. Wah, enak juga nih kayak gini. Aku juga mau terus kita nih kalau dulu kan kebetulan aku masih di lebih mensupport untuk corporate finance. Kita mah kayak bonus cuma sekali. Nah, kalau pialang broker itu bonus setahun bisa 2 kali. Wah, kayaknya enak ya. Terus aku gimana caranya, ya udah, 98 kali aku udah masuk market tuh. Aku masuk 98 ya. Sempat 97 ngerasain keren. all high, waktu Hmm. itu 700 indeksnya. Nah, itu Jadi sempat ngerasain krisis 3 kali dong, oh 98, udah 2008, 2000. Itu oh kalau ya, krisis tahun 98 tuh gimana tuh? 98 ya, itu kita masih bisa melihat dari pergerakan US dollarnya. Jadi kelihatan US-nya, rupiahnya weakening dan makin, sampai aku ada bilang, ini udah break 5.000 ini. Aku ada bilang sama papa saya kan, si papa mau jual US-nya. Aku bilang, aduh pak, jangan dijual, ini kayak mau naik tinggi, kayak mau krisis ini. Papa bilang nggak percaya. Aku bilang ini dolar bisa 15.000. Nggak mungkin, nggak 15.000. Itu udah riot katanya. Ya udah kamu jual aja. Ya udah kan, aku jual kan. Terus bener kan, lari sampai US-nya 16.000, akhirnya bener riot ya kan. Nah itu Hmm. indeksnya langsung crash tuh, cuman sampai, kalau nggak salah sampai 300-an deh. Ini Hmm. saham itu lebih murah daripada uang parkir loh. Dulu parkir berapa ya, itu saham Yuti yang bagus-bagus itu cuman gocap loh. Klien aku ada yang beli sampai katanya, gocap apa 200, aku lupa deh, dia bilang, Itu kalau pas bandingin, go ahead. Sorry, sorry. hmm, iya nggak apa-apa. Ya terus sampai 98 waktu financial crisis itu, begitu dia market kita recovery, ekonomi kita recovery itu tahun 2000, itu juga harga sahamnya juga reboundnya quite significantly ya. Jadi aku bilang kalau ada krisis sebenarnya, untuk investor-investor yang pemula nggak boleh takut. Bukannya kita jualan terus kabur, kita tungguin yang barang-barang bagus sih, yang secara uh, fundamental bagus, good corporate governance, itu beli, kumpulin aja. Tuh ada yang bilang jualan Hmm. 100 perak. Klien aku ada Ya. yang beli sampai kata tidur aja dia ketawa pas marketnya udah membaik ya. Karena cuannya gila-gilaan. Oke, oke. Kalau Cici liatin tahun 98 sama tahun 2008 kan udah ngalamin 3 kali. Kalau saya kan ngalaminnya 2008 sama 2020. 98 Mm-mm. tuh saya masih SMP, waktu kerusuhan 2000 kerusuhan 98 itu saya baru aja selesai UN SMP. Baru kelar banget. Jadi seneng banget tuh. Malamnya habis begadang belajar terus kelar UN mau pergi nonton. Terus nggak jadi nonton. Jadi kalau Cici bandingin ya tahun 98 dengan 2008 krisisnya itu bedanya apa sih? Beda banget sih. Karena yang waktu 98 itu center of crisisnya itu kebetulan ada di Asia. Jadi itu kerasa Hmm. banget buat kita. Kalau 2008 itu kan lebih ke di US ya. Dan itu pun kita pada tahun itu mengalami commodity boom. Jadi secara nggak sampai terlalu parah lah. Ya saham ya turun, rontok. Ya ada beberapa nama favorit yang dulu turun dalam, kita nggak usah sebutin namanya apa, tapi yang udah orang lama tahu deh saham apa Bumi yang ya, waktu itu turun. sebut aja nggak apa-apa sih. Udah sering disebut juga kok. Mm, Oke, oke. iya, itu saham sejuta umat. Terus itu dulu aku juga itu sih tahun 2008 tuh dapat pelajaran gede banget dari itu saham yang ini loh berjasa buat Ci. Karena apa? Karena memberikan aku banyak pelajaran. Jadi waktu itu 2008 tuh aku sama-sama pegang Bumi dan Astra. Dua-duanya
sempat meluncur sampai ke Hmm. lumpur di bawah gitu. Cuma bedanya yang satunya balik naik gitu loh. Yang satunya masih Iya. aja kerendam di lumpur gitu. Ya udah, itulah nggak usah disebut. Oke, jadi pelajarannya sih sebenarnya kita nggak boleh nyalain emitennya ya teman-teman ya. Kita harus tetap mengembalikan tanggung jawab tuh buat diri kita sendiri. Kita mesti ngelihat secara fundamental gimana untuk investing dan secara teknikal gimana untuk tradingnya gitu. Nah, balik lagi Ci, bicara tentang krisis ini ya. Gimana tahun 2020 ini Cici melihat kalau Cici bandingin sama tahun 98 gitu, sama tahun 2008. Mungkin tahun 98 yang dulu banget Cici udah perhatiin kayak persamaannya apa sih, perbedaannya apa kayak gitu. Yang persamaannya pada saat itu kalau lagi diskon ya namanya diskon Veganza. Murahnya tuh murah-murah banget itu persamaannya. Ya perbedaannya ya waktu 98 itu saham-saham komoditi hancur sih. Cuman kalau 2008 kita masih disupport oleh beberapa saham komoditi yang bagus secara fundamental, itu reboundnya cepet sih. Gitu. Oke. Jadi kalau aku perhatiin ya teman-teman, tahun 2008 ini aku sampai nggak tahan ketawa nih. Ini loh Ci, ini netizenku suka salfok Ci. Ini pada salah fokus sama rambutnya Cici, jadi aku ketawa terus dari tadi. Mereka sampai nanya, itu rahasia bikinnya gimana? Itu asli nggak kayak gitu? Itu asli teman-teman. Oh, masa sih? Ya ampun. Tolong ya fokus Iya, di saham ya, jangan fokus sama yang lain. fokus sama rambut Cici gitu. Oke, Ci, aduh jadi lupa kan. Ya aku cuma mau ngomong teman-teman, kayaknya tuh ya kalau kita melihat dari 3 kali krisis 98, 2008, dan 2020, Bank Sentral dan juga pemerintah baik di Indonesia maupun di negara lain, terutama di Amerika, mereka tuh udah melihat satu pelajaran dari masa lalu. Bukan cuma kita aja, bukan cuma investor aja. Kalau kita sebagai seorang investor, kita melihat wah ini peluang nih. Buat saya sendiri, Ya, saya ngelihatnya gini, 2008 aku cuma dapat dikit, cuma dapat barang dikit. 2020 aku nggak boleh sampai nggak dapat gitu loh. Jadi aku harus memanfaatkan kesempatan ini baik-baik, dan itulah juga yang membuat kemarin pasar saham cepat recover. Nah, apa benar. yang buat pasar saham cepat recover juga tidak hanya investornya yang udah belajar, tapi juga bank sentral dan juga pemerintah tuh udah belajar dari yang dulu-dulu. Kalau dulu Benar. nunggu krisis dulu, nunggu resesi baru dibenerin, wah semua fiskal moneter baru keluarin semua kebijakannya. Kalau ini enggak, langsung keluarin jeder 23 Maret langsung naik terus-menerus gitu. Jadi Ya, stimulus cetak uang semuanya ya. Jadi memang kali ini berbeda. Jadi kemarin kita juga nggak nyangka akan ada V-shape recovery, di mana iya, V-shape itu jarang terjadi ya. benar. Apalagi kalau kondisi COVID-19 kayak gini tuh semua udah perekonomian tuh berhenti. Ini sebenarnya secara makro ini lebih jelek daripada tahun 2008, lebih jelek. Tapi Iya, secara pasar saham ini memang bergerak anomali dan sangat aneh iya, sekali gitu. iya, Ya jadi nanti kalau kedepannya sih kita lihat aja ya, semoga ya baik-baik aja, segala sesuatu baik-baik aja. Jadi kalau misalkan di bulan Agustus secara statistik ya mungkin cerita lebih tahu juga ya, udah ngikutin lebih lama. Kalau saya lihat sih Agustus secara statistik banyak koreksi, jika ada koreksi ya itu kesempatan kesempatan iya. kedua atau ketiga gitu. Nah itu sih kalau aku melihatnya kayak gitu. Kalau Cici ngelihatnya gimana Ci untuk tahun 2020 ini? Iya, 2020 nih untuk saat ini ya memang kayak persimpangan antara market yang kalau kita bilang eh, trennya nggak jelas kayak sideways, dia naik nggak mau naik kenceng, turun juga nggak turun, tapi ya tetap di semua market mau mau lagi uptrend, downtrend atau sideways kita tetap ada peluang. Jadi ya tetap makanya terutama market kayak gini kita butuh banget nih guidance dari Ellen nih untuk kasih masukan terutama. Nah, dari Cici juga nih. Nggak, Ellen kan kasih kayak oh tips ini kelihatan ada akumulasi di beberapa indikasi saham tertentu. Nah, Ellen ini pakarnya. Jadi kalau buat yang pemula mau belajar sama Ellen. Sama lah, jadi aku sama cerita ini ya, kadang-kadang suka WhatsApp-WhatsAppan gitu, Cici suka saham ini, aku bilang, aku suka yang ini, kenapa ya? Kita saling-saling cerita lah. Nah, kalau sekarang ini, cerita lagi suka saham apa nih? Nah, Aku itu sih udah ditanya ibu sama apa? aku lagi Ya, suka sama saham yang agak males naiknya, tapi ya aku pikir
ini peluangnya harusnya ada sih. Saham itu MDK ini naiknya males, padahal katanya udah bagus-bagus semua. Tapi ya masih mungkin mungkin masih dikumpulin atau apa. Secara fundamental dia juga bagus, secara Hmm. story juga bagus, dan ada beberapa potensi yang memungkinkan nanti untuk naik tinggi sih harusnya ya. Yang kayak itu Hmm. LQ45 untuk Mas nanti kan direview untuk kuartal kedua ini. Jadi nanti Hmm. akhir Juli ini akan diumumkan beberapa saham yang berpotensi masuk menurut ramalan. Ya ramalan bukan asal ramal lah, dia lihat dari segi Dari frekuensi ya, transaksi, market volume. cap, fundamental juga. Nah itu kayak MDK ini aku suka, aku beli, aku hold aja, simpen. Ini kalau masuk LQ45 potensinya kelihatannya cukup bagus, dan kalau sampai masuk IDX 30 itu lebih bagus lagi karena flow-nya itu biasa lebih gede dari fund-fundnya. Dan habis Udah itu agak tinggi ya sih. kenapa? MDKA tuh udah agak tinggi ya. Kalau aku lihat dia udah 4 bulan ini monthly chart tuh dia naik berturut-turut gitu. Ini saya Iya, jujur surprise. Biasa Cici tuh suka saham-saham yang masih diskon kalau iya, pas lagi market kayak gini. Jadi iya, iya. Cici beli yang udah agak di atas gitu sih. Iya, karena ini ya rumor untuk masuk beberapa indeks itu seperti LQ45, IDX 30 sama yang akan seru lagi FTSE yang akan diumumkan di Septemberan lah. Itu kayak dan sekarang ini kan banyak story about electronic vehicle ya, terutama kemarin tuh berapa hari kan kita baca Tesla itu penjualannya surprisingly di atas perkiraan, dan harga sahamnya juga kemarin malam naik 13%. Dan mobil-mobil listrik seperti itu banyak sekali pakai tembaga ya atau koper. Jadi ya aku pikir sana banyak sekali story-story yang katalis ya, cuman ya aku bilang sahamnya agak males naik gitu. Ceritanya banyak cuman belum belum mau ngegas lagi, atau mungkin kayak yang tadi ngomong udah naiknya udah naik lumayan ya, coba aja kita. Aku Sebenarnya cuman kalau kadang menarik sih itu masuk akal banget karena kalau masuk LQ45 juga pasti institusi-institusi besar tuh mereka akan rebalancing juga ngikutin itu gitu. Jadi akan ada pembelian, demand juga naik. Nah, kalau MDKA sebenarnya kalau aku kasih dikit tentang teknikal ya Ci ya. iya iya MDKA itu technically dia angka resistennya 1400 dan MDKA ini dia punya gerakan itu lebih mirip ke arah gerak harga emas daripada Antam, dan emas ini juga benar. masih uptrend ya, masih uptrend. Cuman kalau saya lihat memang upside-nya nggak bisa terlalu tinggi probably ya, buat trading aja sih kalau MDKA gitu. Iya karena Ini gimana? iya emas lagi kayak kemarin habis break 800 terus dia turun lagi kan, dan ini data-datanya lagi pada bagus-bagus juga data di US, jadi emasnya nggak akan rally lagi karena emas itu kebalikan dengan ekonomi. Jadi kalau ekonominya bagus ya emasnya akan begini-begini aja. Entah kalau datanya udah jelek-jelek semua baru emasnya rally, naik selalu kebalikan. Kalau aku sih, MDKA sih bagus, selalu masuk radar kita ya, karena dia memang fundamentalnya juga oke, pattern dia saat ini yang paling uptrend di antara yang lain untuk jangka panjang ya. Kalau untuk jangka pendeknya dia masih sideways juga. Nah, kalau aku sih sekarang lagi perhatiin si trio metals yang lain nih, kayak Antam, Tins, dan Inco ya. Jadi kalau Inco kemarin juga habis breakout, cuman hari ini mulai slowing down lagi. Itu masih masuk radar juga sih gitu. Cici kalau ngelihat ini gimana Ci? Kalau TKIM. Jadi TKIM yang capek itu kan ini kalau kita lihat si Tekim ini dia berpotensi untuk keluar dari LQ45 ya. Tapi kalau aku lihat secara technically dia masih menarik. Kalau Cici lihat TKIM ini secara fundamentally gimana Cici? Iya, Tekim kalau secara fundamental ya cukup menarik gitu. Walaupun kemarin resultnya itu bagus, tapi ternyata di balik itu adalah keuntungan dari selisih kurs atau forex gain yang di dalamnya, dia kan dalamnya ada okinya juga kelihatan. Jadi ada 2 lapis forex gain yang menimbulkan profitnya Tekim yang melonjak gitu jauh sampai menyentuh
boleh dibilang berapa tahun terakhir itu, tapi ya karena ya secara fundamental itu company atraktif lah, still atraktif, dan Benar-benar. single PE nggak ada yang diragukan ya untuk sementara ya untuk saham ini ya. Cuman ada overhang, kita sebut overhang di kemungkinan chances untuk keluar dari LQ45. Karena begitu dia keluar dari LQ45, biasanya akan ada penyesuaian di margin account. Jadi daftar margin itu umumnya akan berubah. Jadi potensi kalau ada daftar margin, kalau udah kayak gitu, kitanya jadi yang kebetulan belinya banyak, itu akan kesulitan. Karena begitu pindah ke cash account, kita harus eksekusi jualan. Jadi ya nunggu keputusan pengumuman aja. Kalau memang diumumkan ternyata dia masih remain di dalam, ya udah kita sikat lagi. Kalau masih menarik. Kalau INKP versus Tekim ya teman-teman, ini memang mirip-mirip, dua pattern ini mirip-mirip. Cuman si INKP kemarin udah lebih cepat melajunya gitu, dia udah lebih cepat naiknya. Si Tekim ini baru mau mulai jalan, istilahnya kayak gitulah. Entret kapan hari sempat profit taking untuk swing trading, ini udah masuk radar lagi ya, saya lupa, saya nggak tahu tadi dibeli lagi atau enggak ya. Ada kemungkinan akan buyback lagi kalau sampai dia terjadi breakout untuk si Tekim ini, either breakout atau dia kena support. Jadi memang masih masuk radar gitu. Cuman kalau belum dibeli berarti memang masih belum ada konfirmasi. Nah sementara untuk saya pribadi, my own portfolio personally, saya masih nge-hold Tekim. Kenapa? Saya punya time horizon lebih panjang. Nah, kenapa kok berbeda dengan IM Trade? Karena profil resiko udah beda ya. Jadi Tekim ini kalau dibilang uptrend banget belum. Dia baru aja keluar dari masa sideways-nya, baru aja keluar dari stage 1. Jadi ada stage 1, 2, 3, 4. 1 itu di bawah, 2 itu uptrend, 3 itu di puncak mau jatuh gitu. Yang keempat turun. Jadi dia belum di stage 2, dia baru keluar dari stage 1. Artinya kalau nge-hold lamaan, ini masih ada potensi resiko gitu ya. Ya, jadi aku masih nge-hold itu. Kenapa beda dengan trade? Karena profil resikonya beda. Istilah kata tuh kalau misalkan ini Tekimnya turun, aku cut loss atau gimana, saya nggak sakit hati. Tapi kalau teman-teman yang masih pemula, member diajak ini cuan, habis cuan terus turun cut loss tuh biasanya sakit hati gitu. Jadi kemarin bener, jadi kemarin diajak TP dulu, profit taking dulu gitu. Oke, tadi itu kita udah bahas ini nih. Terus kemudian ada beberapa lagi yang potensi untuk deletion dari LQ45 nih, Ci. Jadi ada BSDE, TMG, BRPT. Cici kalau ngelihat 3 saham ini gimana nih? Iya, yang dari LQ45 itu yang kemungkinan TMG kan ya itu sangat sensitif sama harga call juga ya. Jadi sementara call-nya kemarin coba di atas 60, tapi kelihatan belum nyentuh, belum kuat ya, turun lagi. Jadi TMG juga belum ada katalis lain, apalagi ini high dividend play, jadi dividennya udah kelar, ya udah sementara nggak ada story apa-apa. BSDE ya kita tunggu, biasanya BSDE kan sangat atau sektor properti itu umumnya sensitif dengan interest rate. Jadi dia akan main kalau dekat-dekat interest rate. Tapi kalau murah-murah sih aku pikir ya nggak ada salahnya untuk di-collect juga. BSDE sama sih. BSDE ini termasuk salah satu saham yang belum banyak naiknya ya. Satu BSDE, kemudian 2 BBNI. BNI udah mulai lumayan sih, cuman ya untuk perbankan yang paling masih discounted banget lah. Terus kemudian yang fundamentalnya bagus ya. Terus kemudian selain itu, ini Ci aku mau bahas nih Telkom pada galau kemarin nih. Terus hari ini ada Telkom buka ini Netflix, wah langsung udah semua nih yang gabut di rumah, nggak usah lagi pakai VPN. Dan di home itu bakalan rame jadinya. Nah benar. Jadi ini justru malah bagus untuk IndiHome. Teman-teman kalau aku ngelihat si Telkom ini perusahaan yang bagus ya, dia punya inovasi juga. Saya lihat
terus-menerus gitu loh. Jadi nggak cuma sekali aja. Ini Telkom aku bilang kalau buat beli sekarang termasuk murah teman-teman, baik secara valuasi dilihat secara historical dan juga harga. Harga tuh sekarang pas deket support loh. Supportnya 3.030, ini dia 3.120. Deket banget support. Jadi teman-teman kalau mau investing boleh ambil di situ. Nah, pertanyaannya apakah harga bisa turun lagi sampai ke 24.50 kayak bulan Maret kemarin? Susah ya. Mungkin ya. Susah 3.000 sih kalau aku bilang. ya kan ya? Bener. Iya, ini Kan? udah support. Ke atas. Ya, 3.000. Cici punya signal nggak putus-putus ya, Ci ya? Oh ya, Heeh. sekarang Heeh. masih putus. Jadi Ada putus-putus sedikit. oh, apa mau di switch ke ini aja? Aku switch Nggak ke nggak apa-apa sih. Masih bisa sekarang. denger kok. Iya. Oke. Oke, udah switch wifi ya. Iya, Nah, ini kayaknya udah udah mendingan. lumayan oke. Hmm. Mendingan. Ya, jadi Telkom ini pas di area support banget, teman-teman kalau mau beli nyicil boleh. Kalau nunggu sampai 24.50 nih udah susah banget sih kayaknya gitu. Oke, Ci, Benar. selain saham-saham itu tadi Cici lihat ada lagi nggak yang menarik gitu, baik dari fundamental maupun teknikal? Oh, ya itu tower yang dulu kita pernah sebut juga. Mungkin kita tawar sih. Itu Udah memang agak mahal gitu. secara, tapi enggak loh, ini ya memang nggak murah, nggak semurah yang waktu kita pernah live bareng itu. Baru pertama Tapi kali. aku lihat ini chancesnya juga sama, ini akan main di story, karena story-nya itu akan masuk IDX 30. IDX 30 ini yang tadi aku bilang flow-nya itu cukup besar dari fund untuk rebalancing biasanya. Kalau dia masuk, terus di FTSE masuk, itu September ya kalau FTSE ya. Ini akan ada foreign flow masuk. Jadi setiap any weakness, I think boleh dikoleksi tetap, tapi ya agak-agak nyimpen ya, maksudnya nggak bisa yang trading kayak Benar. Ini kalau Gitu. tower sih sebenarnya dia punya karakter beda ya. Kita nggak bisa lihat dia dari kacamata kayak value investor atau beli versi murah gitu. Ini tower kebetulan aku baru ingat nih, dia masuk salah satu portofolio super trader. Jadi Oh di ya. IM Trade itu kita ada beberapa ini sih sekarang, ada yang swing trading, saham swing, Oh. ada yang saham super, ada saham investing. Jadi 3 strategi itu kita bedain. Nah, tower ini masuk ke super itu belum dijual, kayaknya profitnya sekarang sekitaran 18% gitu. Udah hampir kena cut loss waktu itu. Bukan cut loss, profit taking di 970 tuh hampir kena itu, trading stop. Ternyata masih baik juga. Iya, teman-teman kalau nanya saya punya enggak, kebetulan saya nggak punya, jadi memang kadang-kadang ada sedikit perbedaan portfolio. Dulu saya punya, terus kemudian saya udah jual. Iya. Kenapa? Karena saya udah kebanyakan, jujur kata udah kebanyakan saham waktu itu, jadi ya profit taking gitu. Dan tahun ini memang saya fokusnya untuk banyak beli saham buat investasi juga ya, dan swing trading, nggak terlalu fokus ke super. Cuman waktu itu kita sempat diskusi juga tuh saya sama tim di Mtrade, masukin nggak ya, ini polanya very interesting banget karena ada pola ini Ci, ini di sini, ini kelihatan nggak teman-teman? Iya. Ini pola cup with handle. Nah, pola ini cup with handle ini kalau misalkan kita lihat dari ini, saya ajarin di workshop super trader ya, workshop super tradernya saya online kan nih, jadinya tanggal 1-2 Agustus nanti. 1-2 Agustus. Di online kan. Nah, ini targetnya kalau ngelihat secara teknikal, secara psikologis, ini belum kena target dari cup handle ini. Target cup handle ini sekitaran angka 1225. Ya, di antara ini, sekitaran area ini. Jadi memang kalau jangka pendeknya dalam beberapa hari itu, ini bisa profit taking di sini ya. Ini kan swing trader profit taking. Tapi kalau punya time horizon lebih gede, super trader kan time horizonnya memang lebih gede ya. Jadi kalau swing itu di bawah 1 bulan, kalau super trader itu sekitar 3-6 bulan. Nah, ini bisa sampai 1.200 gitu. Jadi waktu itu memang dibelinya pas lagi breakout di sini. Gitu. Saham super nih kebetulan baru tower, dan satu lagi saya lupa tuh ada saham apa ya, kayaknya Trin deh. Trin nggak tahu udah dijual belum, saya lupa. Banyak banget sahamnya akhir ini ya. Ya itu sih. Terus ini Ci, Ci lihat BRPT gimana nih? Nah, BRPT ini lumayan aktif juga tuh. Iya, lumayan.
BRPT tuh ada story apa ya? Oh, BRPT ya ini secara teknikal kemarin analis teknikal ada yang rekomen itu secara teknikal kelihatan ada akumulasi dan memang ownernya itu keep on buying. Em, Bosnya itu beliin terus kan. Nah, kalau ada salah satu broker yang meramalkan, memprediksi bahwa BRPT ini potensi keluar dari LQ45 menyusul TPIA sebelumnya, rebalancing yang sebelumnya ya. Tapi nggak tahu lah. Tapi kalau mungkin terus gimana sama kita ngeliat harga oil juga karena dia kan closely related dengan harga oil. Jadi kalau oilnya melemah akan sangat diuntungkan at least sentimen. Ini ada yang biar rugi pegang terus ya, jangan dong. Ada aturannya tuh, bahaya banget biar rugi pegang terus. Ci, banyak yang minta ini dibahas PZZA nih. Nah, pizza ini menarik banget nih. Di luar negeri, sampai saya nulisnya pizza beneran loh. Ini saya belum makan. Jadi di luar negeri ini banyak banget gerai Pizza Hut tuh yang ditutup. Tapi sepertinya beda nih dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia justru malah terjadi ini ya. Saya nggak ngerti juga nih ya di Indonesia gimana sih Ci itu kalau secara fundamentally saya belum lihat juga nih. Cuman kalau secara teknikal ini teman-teman yang menarik dari PZZA ini uptrend dari Maret kemarin. Wah ini uptrend terus nih, nggak peduli mau dia COVID mau apa nih ya, mau sepi ininya. Nah, ini kadang-kadang harga saham memang bergerak berlawanan dengan kenyataan. Nah, yang kayak gini-gini kita trading kan. Kalau yang sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan fundamental itu kita investasikan gitu. Ini pasti penjualan juga terhambat ya COVID-19 ya, tapi dia ini naik dan ini consolidating. Kita sih lagi nungguin si pizza ini naik di atas 85, ini bisa ditradingin. Cuman teman-teman hati-hati ya, kalau harga saham tuh aduh, kenapa sih saya buka yang ini? Sebentar, saya salah ini. PZZA. Papa John International, aduh, salahkan. Pantesan kok saya merasa aneh. Cici nggak berasa aneh, itu tadi chartnya itu Papa John sama Amerika yang saya buka. Makanya saya merasa aneh. Kok aneh ya? Iya, ini kok aneh. Ya itu tadi. Ya ini baru pizza Indonesia nih. Itu tadi pizza Amerika tuh Papa John. Ya, ya ini yang di Indonesia sama juga nih. Ini April dan sampai Juni ini naik terus nih ya. Ini naik terus nih. Wah, meskipun kemarin penjualan sempat sepi gitu. Nah, ini naik terus nih. Terus kemudian terakhir ini agak terkoreksi ya. Jadi kalau yang PZCA yang luar tadi itu nunggu breakout gitu. Cuman kalau yang di sini ini udah turun dari MA, berarti ini udah mulai tren turun gitu. Aku tadi kok berasa aneh ya di prank. Sorry ya. Tadi bagus banget ya chatnya. Aku juga ngecek tadi. Loh kok PZZA harusnya chartnya turun ini kok malah jadi sideways gitu. Kena prank semua. Sorry ya. Oke, kena prank tuh. Habis ex dividend. Habis ex dividend. Itu sama ini sih teman-teman, kalau saya ngeliat bisnis model juga kena COVID-19 ya, kayak gitu. Jadi ya jangan diinvestasiin sih kalau menurut aku. Consumer goods itu lebih untuk investasinya kayak yang kebutuhan dasar aja gitu. Ya jadi kayak seperti Unilever, kemudian Indofood, ICBP kayak gitu. Wah, ketawa semua nih, kena prank semuanya. Oke. Nih, ini ada yang nanya tadi, bicara tentang cukai rokok. Katanya cukai rokok mau dinaikin gitu. Kalau aku malah dengernya, aku baca berita itu, cukai rokok, kok justru pemerintah itu kasih relaksasi terhadap 80 relaksasi cukai ini, bukan dinaikin, tapi dikasih relaksasi 27,9 triliun rupiah terhadap 84 pabrik rokok. Nah, kalau ini bukan prank nih, ini beneran nih, Pak. Bahaya ini, prank ini ya. Ini beneran nih, ini CNBC. Ya jadi ini sebenarnya sentimen positif ya untuk industri rokok. Cuma saya belum ngecek juga tuh HMSP, GGRM dapat enggak. Tapi pastinya ya ini satu hal yang positif ya untuk GGRM, HMSP ini juga fundamentally valuasi masih terdiskon, harga juga belum naik banyak. Kalau kita lihat gimana nih fundamental si gudang garam HMSP ini, Ci? Iya, dua-duanya sih itu menarik lah buat consumer itu selalu
itu favoritnya asing. Jadi setiap kali ada marketnya membaik, itu akan salah dua itulah biasanya langsung disikat sama asing. Jadi kalau ada koreksi yang cukup signifikan, still boleh buy on weakness. Iya, Tapi iya. ya Jadi balik kalau saya sih ngelihat technicalnya GGRM guidance. HMS ini, Kalau halo? technical guidance-nya dari Ellen aja. Iya, kalau untuk HMSP sih masih boleh ya dibeli buat investasi ya. Kalau tradingnya belum dulu deh. Tuh, tradingnya belum ada momentum sih. Ntar kalau misalkan udah ada, info lagi. Oke, ini ada yang menarik lagi nih, Ci. Ci sempat denger nggak ini Fitch Rating itu? Dia sempat melihat, jadi di Indonesia ini ada, kemarin kan ada gagal bayar dari perusahaan institusi non-bank gitu ya. Jadi itu juga mempengaruhi pandangan dari Fitch Rating. Nah itu kira-kira gimana itu, Ci? Ya kayaknya sih aku rasa kayak berita-berita yang rating cutting itu udah price in ya. Itu happen to almost beberapa negara, terutama karena efek dari pandemik ini. Jadi ya nggak terlalu ini sih, makanya market kita juga biasa aja kan, nggak terlalu merespon negatif juga enggak. Jadi ya I think udah expected ya bakalan ada. Iya, iya, iya. Jadi market kita pun tidak merespon kondisi perekonomian Benar. yang down banget gitu. Iya. Ya, jadi mungkin salah satu penyebabnya juga karena banyaknya stimulus dari pemerintah dan Iya. juga ini ya pembelian aset-aset negara kayak gitu, contohnya kayak obligasi kayak gitu-gitu. Dan juga kalau di Amerika ETF itu dibeli juga tuh ngedorong saham naik juga sih gitu. Iya. Oke. Ini aku mau bahas juga nih tentang restrukturisasi perbankan ya. Restrukturisasi perbankan ini yang udah kredit perbankan ini udah mencapai kalau nggak salah tuh 741 triliun rupiah gitu. Ya, jadi kalau kita ngelihat kan ini restrukturisasinya ini gede banget ya Ci ya. Kalau Cici ngelihat nih Benar. dampaknya terhadap saham-saham perbankan gimana? Ya harusnya sih restrukturisasi kayak begini ini positif ya. Berarti ada utang-utang yang memangnya kemarin berpotensi orang untuk kesulitan bayar. Nah sekarang diperpanjang, mungkin direlaksasi, mereka jadi bisa nyicil. Jadi ya harusnya itu positif sih. Tapi ya aku nggak tahu kalau dari segi teknikalnya tuh gimana tuh. Ini naiknya bank ini kayak males gitu. Antara mau naik apa mau turun sih Len sebenarnya kalau dari teknikalnya? Kalau untuk sebenarnya aku melihat masih indecision banget sih ya. Masih Ya, bisa naik tapi upside-nya udah nggak banyak. Jadi kalau BRI itu kayak batas naiknya tuh sekitar 3270 sampai 33 gitu. Jadi mungkin Juli masih bisa naik tapi udah terbatas banget lah untuk bulan Juli ini. Lebih banyak kita wait and see, hati-hati untuk big caps perbankan. Mungkin saat ini kita kalau mau lirik tuh justru second liner-nya. Nah, BRI ini banyak banget yang minta dibahas BRIS. BRIS ini kebetulan aku bahas di live hari Jumat kemarin dan juga di Sinar Online Diskon Paganza. Kita sendiri juga nggak sempat ngambil ya, karena market lagi kondisi seperti ini, kita very careful untuk ngambil saham breakout. Jadi bukan sembarang breakout kita ambil. Nah, BRIS udah kita masukin watchlist dari Jumat kemarin. Kita nunggu breakoutnya, Senin breakout ternyata bener. Buka market langsung breakout, boom, AR kanan. Ya udahlah, nggak bisa dikejar lagi tuh. Jadi hari ini hari kedua kenaikan, besok masih bisa naik tapi udah terbatas banget, teman-teman udah jangan kejar lagi gitu. Terus BRIS ini dia dampak positif dari ada rencana merger saham-saham syariah gitu. Perbankan ini ya, BUMN syariah, Bank Mandiri, BRI Syariah, Mandiri Syariah, terus satu lagi BNI Syariah. BJTM ini bisa masuk radar untuk trading. Cuman ya sekali lagi kalau geraknya terlalu volatile, kita juga nggak ngejar sampai gimana banget lah. Yang penting aman dulu gitu. Kalau Cici sendiri saham perbankan suka perbankan apa sih? Itu aku lagi untuk trading jangka pendek ya. Aku lagi coba beli tadi BJBR. Tapi aku belum beli BJTM-nya. Jadi aku lihat BJBR-nya dulu. Kelihatan BJBR satu menjadi leading kan. Jadi kita beli dulu, biasanya biar nggak terlalu pusing. Misalnya ada dua, misal BJB, kayak BRIS kan mainnya sama agro.
Nah, kalau kita nggak mau terlalu pusing, karena nih kamu semua mainnya di high speed kan. Kita pilih aja satu. Kalau buat pemula sih, kecuali udah expert ya nggak apa-apa lah beli 2 macam sekalian. Tadi aku beli BJBR dulu. Aku lihat ini kelihatannya ada yang ngumpulin. Jadi kita beli dulu. Cuman kan Dow future tadi agak merahnya lumayan ya. Jadi besok kalau misal ada koreksi mungkin boleh dikonsider lagi sih. Nah, kalau BJBR udah lari kencang, BJTM-nya boleh kita lirik sih habis itu ya. BJBR dan BJTM ini kalau aku lihat ya, secara technically mirip ya, cuman BJBR ini udah sedikit mendahului breakout itu. Oke sih, untuk si BJBR dan juga BJTM ini, untuk BRIS tadi ada yang nanya tuh BRIS kira-kira bisa naik sampai berapa ya? Upside-nya sih kalau saya lihat mungkin sampai angka sekitaran 500 ya, 500 sampai 520 itu udah maksimal sih. 500 ini udah rawan profit taking banget. Jadi kalau teman-teman yang sempat punya, judulnya besok ini profit taking gitu. Ya, Itu apalagi sih. hari ketiga ya. Oke, Ci, kalau dari Maybank Kim Eng sendiri, ini lagi ada apa ya, Ci ya? View apa? Kalau misalkan kayak saham kayak RALS gitu, itu ada view apa, Ci? Iya, ini kemarin ada analis kita ada double upgrade on RALS ya, dari sell kita menjadi nggak ke hold langsung jadi buy karena mungkin dilihat peluang dari pandemik ini setelah dibuka PSBB ini ya itu, dan harga sahamnya kan kemarin udah sempat koreksi juga, jadi potensi untuk naiknya udah cukup untuk yang jangka panjang ya. Kalau buat trading aku mesti nanya Ellen, secara trading ini gimana teknikalnya? Kalau buat fundamental is buy. Ya, jadi kalau teknikalnya si LPPM sama RALS ini sebenarnya ya kalau aku ngelihat dari April, ini sebenarnya dia lagi dikumpulin gitu. Jadi volume transaksi dia tuh naik terus dari bulan April, bukan naik terus ya, pokoknya ada terus. Jadi misalkan Maret, Februari itu, jadi ini volume transaksinya tuh tinggi gitu dari April sampai sekarang. Itu untuk LPPF. Terus untuk RALS juga sama tuh dari bulan April sampai sekarang, dan yang menarik lebih tinggi naiknya tuh ketika harga saham sempat naik kemarin. Untuk tren sekarang memang masih sideways, tapi saya melihat pas sideways kan ada naik turun ya, pas naik tuh volume lebih banyak ya, jadi lebih banyak orang ngumpulin istilahnya. Jadi kok aku ngelihat kok dua saham ini sepertinya ada institusi yang suka, ada investor gede yang suka. Nah kan kalau kita retail, kita nih ikan-ikan kecil geraknya yang ngikutin ikan gede aja toh gitu. Jadi teman-teman juga sempat nih RAL sama LPPF saya sebut, boleh nih kalau teman-teman mau simpan untuk kira-kira 1 tahun lah. Saya sih tidak menyarankan dua saham ini untuk long term investing banget, enggak. Dan ini very disclaimer banget ya, karena jujur kata aku nggak suka bisnis modelnya gitu. Jadi sekarang semuanya serba online, dan kayaknya tuh sama LPPF ini bener kayak Cici bilang tadi, bakalan dapat sentimen positif kalau misalkan nanti COVID-19 ini kelar ya, dia bakalan gimana ya, kayak ada satu euforia orang bisa belanja gitu. Tapi kalau saya melihat ini hanya untuk jangka menengah aja lah ya, beberapa bulan ke depan sampai tahun kayak gitu. Dan ini disclaimer banget ya teman-teman. Kalau ditanyain saya punya nggak di portofolio, saya punya tiny portion. Jadi saya beli juga buat untuk apa sih saya simpan saham ini? Karena saya satu penasaran, kedua saya ngetes buat saya rasain juga. Kan saya ada saya suka ngetes tuh supaya ini loh, ketika saya cerita ke Anda saya udah mengalami gitu ya. Jadi beda lah positioningnya. Iya, istilahnya kalau kita juga beda. Gimana Ci? Kalau kita masak kan, kalau kita nggak praktekin, kita susah ceritainnya. Bener. Bener, dan profil resiko udah beda ya teman-teman ya. Kalau aku sih yang namanya saham, untung rugi buatku sudah sangat biasa banget gitu. Jadi ya nggak sampai gimana gitu ya. Udah namanya pembatasan resiko juga udah biasa. Buat teman-teman yang masih pemula, diajak untuk cut loss bisa jantungan. Belum terbiasa gitu. Harus namanya kita secure our capital, jangan sampai turun bablas, ini nggak di stop, bablas terus, udah sampai di bawah bingung mau gerak nggak bisa, mau beli kalau di cut udah di bawah banget. Makanya itu penting banget ikut kursusnya Ellen, jadi tahu level tradingnya sama cerita beli
ininya sama kita. Oke, tadi ada yang nanya rokok tuh udah dibahas ya, rokok ya. Terus Iya, si era A, era Jaya swasembada gimana tadi? Kayaknya Mtrade ada beli ini deh, era ini. Jadi naik volume tinggi juga, besok masih iya. berpotensi untuk lanjut tuh. Mungkin kalau nggak, ya dalam waktu sekitaran seminggu inilah masih bisa potensi untuk lanjut untuk era swing trading aja sih ini. Saham untuk invest 10 tahun. Cici dulu Waduh, nih yang bahas nih, yang nanya. sampai 10 tahun apa ya? Umumnya sih orang beli udah pasti blue chip. Blue chip kan banyak. LQ45. LQ45 kita pilih lagi. Kalau mau yang paling aman, yang dividen play. Jadi setiap tahun dapat dividen. Nah, biasanya yang difavoritin ya, market kapitalisasi paling besar, BCA. Tapi ya naiknya Mm-mm, tentu kalau mau aman belum tentu naiknya kencang loh ya. Tapi kalau mau naik kencang ya cari yang memang saat ini memang ada terkondisinya pakai turun. konsekuensi. Hmm. Betul, betul. Ini banyak yang nanyain Cici lagi hold saham apa? Lagi apa? Cici Sorry. lagi hold saham apa? Oh, ya itu tadi aku masih ada hold untuk media, SCMA ada hold, terus MDKA aku masih Dia ada hold. Power, ya kata dia saham-saham agak safe gitu lah. Jaya. Enggak, GIA enggak mau, Cici lagi belum. bilang apa? eh Tower, MDKA, SCMA, sementara itu ya, MAPI aku bingung itu mainnya. Harusnya kan new normal ini akan bagus untuk retailers kayak kelasnya MAPI ya, harusnya ya. Cuman Apalagi kan kemarin, mereka habis rugi banyak juga sih ya, turun. Maksudnya iya penjualannya karena turun kan banyak ada juga ya kemarin juga pencatatan bulan kemarin. aplikasi baru. Itu ngaruh banget juga sih. Oh Kalau iya, iya. MAPI sih sekarang sebenarnya lagi di Iya, support. Watch ini juga karena lagi di support, bisa ada pantulan, cuman bukan pilihan yang sampai gimana banget gitu. iya, Kalau SCMA ini iya, aku benar. setuju SCMA ini bagus, cuman agak kemahalan aja gitu ya, agak kemahalan Hmm, gitu. Itu aja sih. benar. BBCA turun lagi dong. Wah, itu susah itu teman-teman. Daripada Kalau merek BBCA turun, BCA beli turun, yang masih murah turun aja. dong. Iya, BCA turun, IHSG turun. Iya, karena market Iya, iya. cap-nya gede banget ya. Oke, Iya, aku summary aja nih sektor yang Cici masih suka apa aja. Nanti habis itu saya akan jawab untuk sektor dan saham yang masih saya suka apa aja. yang kayak sekarang tadi aku bilang, aku lagi baru mulai untuk masuk ke sektor ke mining ya. Baru mulai akumulasi untuk sektor Mainnya apa mining. sih? Ya seperti Inco, Hmm. Antam, tapi Antam itu lebih karena mainnya agak swing-swing itu ya mesti uh, itu trading aja sih. Inco juga Oke. kan Inco itu nanti bakalan ada RUPSO. Itu kayaknya ada hal yang menarik mengenai Inco deh. By the way, Hmm. tentang RUPS-nya itu. Akhir bulan ini Inco akan ada RUPS. Nah, ini kan kemarin dia baru dibeli oleh Inalum by 20%. Ini ada yang menarik karena Inalum itu membeli dengan obligasi kan, dan jumlahnya cukup besar. Ya kemungkinan ada potensi untuk Inco untuk pertama kalinya membagikan dividen. Ya potensi itu ada ya, karena dia memang cash-nya ada, EPS-nya juga kemarin aku hitung-hitung kurang lebih sekitar 80 perak, misal pun dia bagi ya anggap misalnya yang paling bullish tuh kasih 50% daripada dia punya EPS itu bisa sekitar 40 perak, tapi ya memang belum tahu karena ini ada istilahnya ada pemegang saham baru Inalum yang masuk, di mana pemegang Inalum anak usahanya selalu kan dividennya dimintain. Ya ini emang dia cuma 20%, tapi ya mungkin aja karena sejak terakhir itu Inco membagikan dividen itu 2014. Jadi dengan adanya pemegang saham baru dari government, apakah dia akan istilahnya memberi ya udah nih kasih 20%, 30% daripada IPS mungkin ya chances itu ada, boleh diperhatiin sih. Oke. Teman-teman ini tadi ada yang nanya PTBA ya. Kalau PTBA sih aku lihat masih di support ya. Tunggu aja deh. Kemarin mungkin ada yang sempat beli, saya juga masih nge-hold sih PTBA gitu. Jadi
Ya, jadi saya rangkum aja untuk beberapa sektor yang masih potensial, masih sama sebenarnya kayak hari Jumat kemarin karena marketnya juga nggak kemana-mana. Konstruksi ini masih masuk radar banget, terus kemudian untuk pakan ternak, poultry, Mm-mm. ini juga kalau misalkan ada koreksi, ini koreksi sesaat-sesaat Sehat aja. ya. Terus mining ini aku juga suka untuk mining metals, terutama Antam. Nih, Antam Trio metal Stains ya. Info itu ya, trio metals itu kita suka. Dan apa namanya, telekomunikasi, sektor telekomunikasi, termasuk perangkat-perangkatnya ya, jadi era gitu. Oh iya. Telekomunikasi ini kalau yang buat trading lebih ke XCL, tapi kalau investing ini TLKM lagi masih murah banget. Mm-mm. Kira-kira Benar. itu aja sih yang saya bisa summary, masih sama mirip-mirip kayak kemarin. Oh ya, terus sama bank-bank second liner kayak gitu, kayak BJBR, Iya. itu juga bisa di tradingan, cuman be careful, very high volatility. Itu. Oke, Ci, ini udah hampir 1 jam. Sebenarnya Instagramku ini bisa bablas lebih dari 1 jam sih, Ci. Ntar pada Iya, ini nanti bosen. iya. Jadi kita kasih hadiah aja, kita kasih giveaway. Ya, Iya. jadi teman-teman, mau hadiah nggak? Mau dapat IM Trade? IM Trade itu adalah layanan edukasi online. Teman-teman bisa tanya jawab saham di situ, bisa dapat morning briefing setiap hari. Dan ini kita kasih 15 hari gratis, dapat referensi juga untuk beli jual saham. Lumayan 15 hari bisa dimanfaatin. Oke, kita kasih pertanyaan yang sangat mudah untuk dijawab. Apa ya, Ci ya? Pertanyaan apa ya? Nanti langsung Hmm. dibaca pemenangnya ya, Ci. Kita punya 10, Iya. nanti saya bantu baca, Cici juga. Ini Oh, ini Emret, kalau siap. kasih terlalu susah nanti pada nggak bisa jawab nanti. Kasih yang gampang, kasih yang gampang. Ah, enak yang susah. Biar deh. Oke, susah. Oke, Kasih ya. silakan. Pokoknya syaratnya tuh ya, udah dibahas di live ini, Ci. Silakan, Ci. Oh, syaratnya mesti yang sudah dibahas di live ini. Iya, yang udah Aku dibahas di pikir live yang ini. bahas apa ya? Sebagai reward teman-teman Oh yang iya. rajin mantengin gitu. Oh ya, gampang deh yang kita ada saham, sebutkan 2 saham yang berpotensi masuk IDX 30. Jangan deh IDX 30, tadi kita belum Susah bahas. itu, Ci. Susah itu, Ci. Itu susah 45 aja. banget, Ci. LQ45 2 saham yang sudah dibahas yang potensi masuk LQ45. Oke, sebelum kita kasih tahu pemenangnya siapa, saya cuma mau kasih tahu juga itu ada hadiah langsung ellendesme.com/sodv, dapat seminar online diskon Vaganza hari Sabtu besok. Saya akan ngebahas tentang trading plan, cara buat trading plan dan investment plan. Bisa masukin kode promonya Rita, gitu ya, di traktir cerita hari ini. Dan malam hari ini teman-teman juga cara daftar SODV bisa di DM saya. Tulis Rita, nama, email, HP. Kalau misalkan ribet masuk ke web, bisa DM saya, Rita, nama, email, HP. Oke, Ci, boleh pilih pemenangnya, Ci. Itu ada beberapa yang udah jawab. Saham-saham yang berpotensi masuk LQ45. Tadi ada Queen, apa tuh namanya tuh? Aduh. Dibaca aja, Ci. Baca aja, Ci. Queen, terus ada Titintan. Queen siapa nih? Tunggu. Ini harus dibaca ini sih. Queen Dibaca ini. Aduh, namanya susah banget sih, Queen Akre. Queen Akre. Kalau Cici nggak bisa baca ininya, ganti aja sih daripada nanti ini. Yang Cici bisa baca, karena nanti susah saya bagiin hadiahnya, tim saya kesulitan nanti. Ya udah. Nah itu, orangnya kelihatan nggak? Apa? Nggak. Cici sebut aja. Namanya ini apa? Titintan Okay. Ya. Satu. Oke. Terus aku nggak catat ya teman-teman. Sebentar, yang teman-teman yang disebut sama Cirita, DM saya, EMT15, nama, email, HP. EMT15, kodenya beda. Ya, oke. Yang kedua siapa, Ci? Yang kedua tadi ada Hendrali. Oke, yang ketiga? Hendrali DM aku ya. Sudaryati tuh, terakhir tuh dia jawab tuh. Oke, yang 3 Sudaryati. Kemudian yang keempat siapa, Ci? Ini juga nih, Erchan 93 ya. Erchan 93, jangan lupa hubungin Ellen untuk klaim hadiahnya. EMT15, nama, email, HP ya. Oke, silakan. Yang keempat. Berapa yang keempat? Yang kelima? Ya, kelima. Yang keberapa sih? Oke, yang kelima sekarang. Winalius.
Wina Lius ya. Luis ya. Wina Luis ya. Aduh, sorry. Namanya Oke, yang keenam siapa nih yang keenam? Ivani 1403. Oke, yang ketujuh aku bantuin nih ya. Ya, ya. Oke, silakan Cici deh. Yang ketujuh siapa? Betty Vigi. Terlalu cepat ini aku lihatnya. Iya. Oke, ke-8. Ke belakang, ke-8 Yuni Candaryanti ya. Ada yang Yuni. sampai berusaha dikasih pohon banyak itu. Oke, Cici yang ini lagi. Ke-9 siapa, Ci? Meli_Siani. 10. 10. Aduh, itu kelewatan. Herpur 93 ya. Oke, thank you, Rita. Oke, teman-teman, aku nggak catat sama sekali dan aku nggak bisa ini ya ulang ya. Yang jelas tadi disebut oleh Cirita pemenangnya DM saya EMT15 nama email HP dan nanti tim saya akan cocokin dengan apa yang Cirita sebut ini ada rekamannya. Jadi yang tidak menang jangan coba-coba ngeprank. Besok coba lagi. Besok dapat lagi. Oke, yang nggak menang bisa belajar di ellendesne.com/sodv pakai kode promo Rita atau DM saya dengan Rita, nama email dan HP. Dan teman-teman yang DM saya malam hari ini itu bakalan dibantu Cirita juga untuk opening account. Jadi saya akan infoin Cirita ini teman-teman yang DM saya atau yang daftar SODV dengan kode Rita itu teman-teman akan bisa berkenalan langsung dengan Cirita. Jadi kalau mau trading dari Cirita, jadi nasabahnya Cirita bisa banget. Oke, thank you banget Cirita malam hari ini yang luar biasa. Ada closing statement apa Ci buat kasih semangat buat teman-teman kita? Ya, buat teman-teman yang baru atau yang udah lama, market mau naik turun mau sideways jangan tetap ada peluang ya. Setiap hari pasti ada stock pick. Jadi pantengin aja. Kalau buat aku, silakan lanjutin. Iya, entah itu dari segi technical, fundamental news itu setiap hari kita ada aja. Jadi jangan lupa dipantengin terus elemnya. Lama banget responnya Maybank. Tenang, kalau sama Cici Rita pasti gerak cepat. Ini istimewa, beda. Ini cicinya memang hebat sekali. Oke, teman-teman kalau dari aku sih ya, teman-teman kalau di saham itu nyantai aja, jangan terlalu buru-buru pengen wah langsung cepat cuan gede. Anggap aja ini apa ya, hobi baru gitulah, hobinya belajar saham gitu.